aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ia duduk di kursi ruang tengah rumahku. Dan ketika aku sadar, aku pun langsung terdiam, terpaku. Karena yang aku lihat itu sebenarnya bukan ayahku. Dan itu adalah tetanggaku yang baru meninggal dan sekarang sedang dimayamkan di rumahnya tersebut. Hai guys, selamat datang di channel Pengalaman Seram. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seram yang dialami langsung oleh teman kita, David. Dalam menceritakan cerita ini, saya akan bercerita sebagai David. Tapi sebelum kita mulai, silakan subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Kejadian ini aku alami seminggu yang lalu, tepatnya hari Selasa. Pada hari itu, kebetulan ada tetanggaku yang meninggal. Dan lebih kebetulan lagi, lokasi rumah tetanggaku itu berdekatan dengan rumahku. Hanya saja, rumah tetanggaku dan rumahku itu ada gang kecil sehingga rumah kami tidak berdekatan. Sebut saja nama tetanggaku itu Pak Ratno. Menurut ibuku, tetanggaku ini meninggalnya tidak wajar. Tidak wajarnya kenapa, aku kurang paham. Hanya saja beberapa hari yang lalu, sebelum meninggal, tetanggaku itu sempat mengadakan syukuran karena baru membuka toko sembako. Menurut keluarganya, Pak Ratno ini sangat sehat orangnya dan dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun, apalagi yang parah. Namun entah kenapa pada hari itu tiba-tiba Pak Ratno jatuh pingsan dan wajahnya berubah menjadi pucat kebiruan. Namun warga dengan sigap melarikan Pak Ratno langsung ke rumah sakit. Namun sayang di rumah sakit Pak Ratno tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal. Kejadian itu bagi warga sekitar komplekku sangat aneh. Kenapa bisa aneh? Karena bagaimana bisa orang yang sehat tiba-tiba meninggal? Ya mungkin bisa saja terjadi karena serangan jantung. Ya seperti di Indonesia ini serangan jantung itu merupakan hal yang sering terjadi dan meninggalnya pun tiba-tiba. Tapi saat warga itu mengantar Pak Ratno ke rumah sakit, mereka melihat hal-hal yang aneh atau hal-hal yang janggal. Itu pada saat di mobil, tiba-tiba Pak Ratno menggeliat. Dalam keadaan tidak sadar, ia menggeliat dan lidahnya itu menjulur keluar, ya seperti ular, menggeliat seperti ular begitu. Singkat cerita, Pak Ratno meninggal, kemudian ia dibawa ke rumahnya untuk disemayamkan. Dan pada malam itu hampir seluruh warga komplekku datang ke rumah Pak Ratno untuk melayat, termasuk kedua orang tuaku. Dan pada saat itu aku sendiri di rumah, karena aku memang anak tunggal. Jadi ketika orang tuaku pergi untuk melayat, ya berarti aku sendiri di rumah. Dan pada saat itu entah mengapa aku memikirkan dan membayangkan hal-hal yang aneh gitu. Aku membayangkan bagaimana kalau tiba-tiba arwah atau hantunya Pak Ratno itu tiba-tiba datang berkunjung ke rumahku seperti itu. Dan ya aku merasa itu hal yang aneh, kenapa bisa ada di pikiranku saat itu. Saat itu aku coba menyalakan TV dan duduk di ruang tamu untuk menghilangkan rasa bosan. Tapi entah kenapa tiba-tiba suhu rumahku menjadi dingin. Padahal di rumahku itu tidak ada AC, tapi aku merasakan dingin seperti terkena AC. Dan bahkan pintu dan rumahku tertutup rapat. Ya mungkin karena sudah malam, jadi suhunya pun menjadi dingin. Saat itu aku mencoba untuk berpikir positif dan coba cuek. Aku terus menonton TV yang sedang aku nyalakan tersebut. Namun tidak lama, tiba-tiba di samping kiriku aku mendengar suara brek. Seperti ada orang yang tiba-tiba duduk di atas sofaku. Dan refleks dong aku menoleh. Ketika aku menoleh, aku cukup terkejut. Ternyata itu adalah kucingku. Saat itu aku merasakan haus dan aku segera berdiri untuk ke dapur mengambil air minum. Namun saat aku berjalan menuju dapur, aku pasti melewati ruang tengah rumahku. Dan ketika aku melewati ruang tengah, aku melihat ada orang yang duduk di sofa atau kursi ruang tengahku. Dan saat itu aku pikir, mungkin itu ayahku karena dia sudah pulang dari melayat. Dan refleks aku menyapa ayahku, dan ketika aku sadar, aku pun langsung terdiam, terpaku
Karena yang aku lihat itu sebenarnya bukan ayahku, dan itu adalah tetanggaku yang baru meninggal dan sekarang sedang dimayamkan di rumahnya tersebut. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ia duduk di kursi ruang tengah rumahku. Ketika aku sedang terpaku, tiba-tiba sosok Pak Ratno itu menoleh kepadaku. Ia menatapku tanpa ekspresi, dengan wajah yang datar, dan terus menatap. Saat itu kakiku gemetar dan tidak bisa bergerak, dan seperti patung rasanya. Dan untuk mengucapkan doa pun aku sulit, karena memang sangat-sangat takut, terkejut, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan tiba-tiba sosok Pak Ratno itu melotot padaku, dan wajahnya terlihat sangat pucat sekali seperti mayat. Tidak tahu harus bagaimana, dan aku sangat ketakutan saat itu. Dan tubuhku pun sulit untuk digerakkan, bahkan untuk berteriak pun aku susah. Akhirnya aku jatuh pingsan, dan ketika aku sadar, aku sudah berada di dalam kamarku dan ditemani oleh kedua orang tuaku. Ketika aku sadar, aku mencoba untuk menceritakan semuanya ke orang tuaku. Dan sampai saat ini, aku masih takut untuk tidur sendiri. Dan bahkan aku tidur dengan saudaraku yang sedang berkunjung di rumahku.